Shalom semuanya, kita berdoa dulu. Shalom. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah dan kasih karunia-Mu. Buat kami mengerti setiap kehendak-Mu, dan biarkan roh-Mu terus berbicara atas kami. Ini kesaksian-Mu, ini berita-Mu, hamba terbatas untuk semuanya, tapi roh-Mu tidak terbatas memberi kami pengertian demi pengertian untuk kami makin mengenal begitu dahsyatnya Allah yang hidup dalam setiap tindakan dan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, Jesus name. Amin. Shalom semuanya. Saya akan Shalom. share screen. Boleh saya share screen sendiri, Pak ya? Bisa. Silakan, Pak. Hari ini saya akan membagikan mengenai kerajaan Allah. Bagaimana Allah memerintah dalam tiap-tiap hidup kita, bagaimana Injil kerajaan dan yang Yesus bagikan ini. Oh, enggak bisa ya? Bentar. Saya balik lagi. Oke. Sudah bisa ya? Kelihatan ya, Pak? Bisa kelihatan, Pak. Ya. Oke. Eh, jelas berita yang pertama Yesus ngomong cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu kerajaan Allah? Apa itu Injil kerajaan Allah? Kalau kita mencari kerajaan Allah, kita harus tahu dulu apa yang kita cari. Kerajaan Allah itu apa? Sehingga waktu kita mencari, contoh, kalau kita disuruh cari jarum, kita harus tahu dulu apa itu jarum. Jadi bentuknya jarum, modelnya jarum, kita harus tahu bentuknya itu seperti apa. Karena kita kalau tidak tahu bentuknya jarum, kita akan nanti bola kita ngomong jarum itu sesuatu yang nggak benar gitu loh. Jadi kita harus mengenali dulu apa itu jarum. Jadi waktu jarum itu sudah ada di pikiran kita, oh bentuknya jarum seperti ini, sehingga kita akan menemukan sebenarnya, oh ini kalau waktu kita ketemu jarum, ini benar-benar jarum. Jadi kita nggak ngambang lagi. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah kabar baik dari pemerintahan Allah, di mana Kristus sebagai Raja yang memerintah melalui pribadinya, rohnya dalam kita. Jadi Kristus yang memerintah melalui rohnya, melalui pribadi kasih. Kasih itu adalah Raja Tuhan. Kan di dalam kasih ada kelembutan, ada kerendahan hati, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan. Di dalam kasih itu ada buah roh, satu buah 9 rasa. Jadi Allah yaitu Kristus memerintah melalui pribadinya dalam diri kita. Jadi waktu kita tidak harusnya tidak mau memberkati, kita tetap mengasihi, musuh kita menyakitin kita tetap mengasihi, itu menempatkan dia sebagai raja kita. Kristus menjadi raja, Kristus menjadi Tuhan yang memerintah dalam hidup kita. Jadi setiap tindakan saudara, apapun masalah dan kasus yang saudara hadapi, kasih itu menjadi batu penjuru. Kristus itu menjadi tujuan. Kristus itu menjadi raja yang bentuknya kasih itu menjadi Tuhan dan jawaban atas tiap-tiap tindakan kita. Mau istri kita benar atau salah, mau anak kita salah atau benar, mau teman kita salah atau benar, itu kasih selalu menjadi jawaban. Sehingga setiap orang itu melihat kita, aku lihat Kristus dalam hidupmu, aku lihat kasih dalam hidupmu. Nah, tujuannya gitu, sehingga kerajaan Allah, Kristus itu dinyatakan Kristus sebagai nelayan, Kristus sebagai gembala, Kristus sebagai kontraktor, Kristus. Jadi setiap area hidup kita menyatakan pribadi-pribadi Kristus itu, karena setiap orang meletakkan Kristus itu sebagai Raja Tuhan yang memerintah dalam setiap hidupnya. Jadi orang melihat dunia ini yang gelap ini, mereka merasakan, aku lihat pribadi Kristus melalui kamu. Kamu itu dihina, kamu itu direndahkan, tapi kamu tetap mengasihi. Satu saat minggu kemarin ada satu jemaat suami istri, Bu Ketut. Nah, Bu Ketut ini orang Bali asli. Terus dia itu sudah mengerti pengajaran bagaimana Kristus ini menjadi raja. Jadi waktu dia kena kanker stadium yang udah tinggi, sudah stadium akhir, saudara tahu, dia waktu mesin apa yang di rumah sakit itu mati, menandakan dia itu sudah mati sebenarnya. Dia sudah menandakan mati dan dia tidak hidup lagi. Dalam 15 menit mesin itu mati. Dia cuma di dalam hatinya dia ngomong gini, kalau memang Tuhan tarik, aku tetap bersyukur Tuhan. Apapun nyawaku, aku tetap bersyukur. Jadi
dalam perjalanan dia, kesaksian-kesaksian dia selanjutnya waktu dia menerima vonis dokter, waktu dia jalani, dia cuma tahu, dia letakkan posisi Kristus. Kasih itu dia tidak sungut-sungut dengan keadaan, situasi, apa yang orang katakan, apa yang dokter kata. Dia tidak lagi bermasalah dengan itu. Dia tidak lagi bingung, oh panggil pendeta ini, panggil pendeta ini. Tidak. Dia letakkan dirinya pada pribadi Kristus, kasih itu. Dia tetap bersyukur. Dia tidak sungut-sungut, dia tidak tegang tengkuk, dia terima kasih Tuhan. Saudara tahu, waktu mesin itu sudah mati 15 menit, terus dia hidup lagi. Dia cuma ngomong gini, Kristus adalah Tuhan dalam hidup saya. Dan saudara tahu kemarin dari kesaksian itu, dia sudah tidak lagi sakit kanker, sakit apa, hilang. Itu sudah selesai, tuntas sembuh. Itu yang membuat saya sendiri yang membagikan bagaimana kita menaruhkan Kristus dalam hidup kita masing-masing itu, saya sendiri dikuatkan. Wih, begitu dahsyatnya ya Kristus yang hidup memerintah dalam tiap-tiap hidup kita. Jadi pastikan saudara, jangan bingung dengan perubahan orang yang saudara layani, orang yang menjengkelkan, orang ini yang nggak berubah. Tuhan, kerajaan Allah itu tidak pernah mengubah dari luar ke dalam, enggak. Tapi mengubah diri kita. Seperti biji sesawi yang ditanam, dia di dalam dianya. Di dalam itu yang mempengaruhi yang di luar. Itu penting. Jadi perhatikan yang di dalam saudara, perubahan saudara, di mana kita menaklukkan diri pada pribadi Kristus. Disitulah kita menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya adalah Kristus. Kita menemukan pemerintahan Kristus. Di dalam pemerintahan Kristus itu kita menemukan kebenarannya, yaitu Kristus itu buah-buah roh itu. Maka semuanya ditambahkan. Nah ini yang membuat saya sendiri heran. Banyak kejadian di dalam jemaat yang menerapkan pemerintahan Kristus dalam hidup mereka sehingga mereka sendiri mengalami terobosan-terobosan. Terus udah itu di rohnya, di mana melalui pemerintahan rohnya itu dalam kita, itulah kebenarannya, yaitu terpancar dalam segala sesuatu yang kita kerjakan sehingga kerajaan Allah dinyatakan di bumi seperti di surga. Jelas ya saudara? Kerajaan Allah adalah pemerintahan Kristus yang memerintah melalui pribadinya, rohnya dalam kita. Sehingga waktu kerajaan pemerintahan Kristus itu dan rohnya itu bekerja dalam hidup kita, maka hidup kita bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Sehingga Kristus dinyatakan di setiap area hidup kita, sebagai gembala, sebagai kontraktor, sebagai pedagang toko kelontong, sebagai ibu rumah tangga, sebagai Kristus dinyatakan di tiap-tiap area hidup kita. Sehingga kerajaan Allah ini benar-benar dinyatakan. Setiap orang melihat Kristus melalui kehidupan anak-anak Allah yang dipimpin oleh rohnya, yaitu pribadinya. Itu mengenai kerajaan Allah. Terus bedakan antara selama ini kita fokus pada Injil keselamatan, di mana fokusnya yaitu keselamatan dan hukuman dosa. Oh, aku sudah diselamatkan dan lepas dari semua hukuman dosa, masuk surga. Itu fokusnya kita kepada agama. Yesus juru selamat dan menyelamatkan, menebus kita. Kita diselamatkan masuk surga. Saudara tahu enggak? Injil keselamatan, kita dibaptis, kita menerima Yesus Tuhan. Itu cuma pintu masuk, saudara. Itu bukan jaminannya. Itu cuma pintu masuk aja. Karena apa? Itu cuma menekankan pertobatan dan pengampunan, menekankan iman kepada Yesus satu-satunya jalan keselamatan, menekankan kematian dan kebangkitan Yesus sebagai dasar keselamatan, memberi kepastian bahwa seorang diselamatkan dan diampuni. Artinya Injil keselamatan itu hanya pintu, tapi saudara harus lebih masuk lagi. Jangan sampai berhenti, aku sekali selamat tetap selamat, aku sudah dibaptis, selesai. Enggak. Saudara harus melihat bahwa ada pintu, waktu saudara berhenti di pintu masuk, saudara harus tahu, saudara harus masuk ke dalam dan menikmati di dalamnya. Ya gimana Kristus memerintah, seperti yang Yesus beritakan, Injil kerajaan, di mana Kristus memerintah dalam kehidupan kita, sehingga kita ini menghadirkan pemerintahan Kristus itu di bumi ini. Bukan lagi kita menerima keselamatan tok, tapi kita mengimpartasikan keselamatan itu bagi banyak orang di dalam kehidupan kita. Dengan apa? Menyaksikan, ini loh hidupku yang diperintah oleh kerajaan Allah. Ini loh hidupku yang diperintah oleh Kristus. Anak istri kita melihat pemerintahan Kristus, kehidupan Kristus itu ada di dalam kita. Waktu mereka salah pun kita tetap memeluk mereka. Mereka merasakan, aku kok rasakan kasih ya dalam kamu ya. Aku kok rasakan anugerah ya dari kamu. Itu yang terjadi.
Inti pesannya apa di Injil Kerajaan? Inti pesannya Yesus sebagai Raja yang memerintah dalam diri kita. Menghadirkan kerajaan surga, tujuannya menghadirkan kerajaan surga di bumi seperti di surga melalui setiap kehidupan kita, yaitu baitnya. Injil Kerajaan isinya adalah penyediaan akan keselamatan. Kalau keselamatan pintu masuk tadi itu pintu masuk aja, tapi kalau Injil Kerajaan itu kita menikmati penyediaan Tuhan, di mana dalam Injil Kerajaan itu kita ditekankan persekutuan, kita menjadi satu seperti pokok dan ranting, tubuh dan roh yang menghasilkan karakter Kristus. Jadi tidak terpisah, karena Yesus ada, Allah itu roh, kita itu tubuh kita, dan Tuhan tidak terpisah. Hidup kita bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Pokok dan ranting, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Menekankan hidup seperti Kristus hidup, menekankan pada pemerintahan Kristus yang memerintah melalui rohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga orang mengenal kita, mereka melihat pribadi Kristus dalam hidup kita. Misi kerajaan Allah adalah kerajaan Allah dinyatakan di bumi seperti di surga. Hidup kita yang menjadi terang dan garam dunia. Saudara bisa lihat mengenai bangsa Israel. Saudara belajar dari bangsa Israel. Jangan bangga dengan diselamatkan, dibaptis saja. Jangan bangga dengan itu. Bangsa Israel itu dibebasin dari perbudakan Mesir. Tapi saudara lihat, mereka dibebasin dari perbudakan Mesir. Ada penyembelihan domba juga di tempat itu. Ada korban, semuanya di situ. Dan dibebaskanlah bangsa Israel. Wah, orang bangsa Israel, wah, aku sudah merdeka, aku sudah bebas, aku sudah ditebus. Terus mereka lewat Laut Merah. Itu sama dengan mereka dibaptis dalam laut juga. Jadi saudara lihat, mereka dibebas, ada hukum Taurat. Tapi coba lihat yang terjadi. Kan mereka tegar tengkuk, mereka nggak mau berubah, mereka hanya mental budak, mental mereka hanya mental senang jadi hamba, tidak mencerminkan pribadi putra. Dikit-dikit komplain masalah situasi, keadaan, kurang makan, marah-marah, kurang air, marah-marah, kurang ini, marah-marah. Padahal mereka sudah dapat tiang awan, tiang api. Mereka juga mengenal hidup kekal, yaitu pengenalan akan Allah. Mereka juga tahu sudah Allah, mereka juga mengaku Allah itu Tuhan. Dia melihat Allah itu Tuhan dalam hidupnya. Tapi coba lihat, mati mereka. Kenapa mereka nggak berubah? Mati meskipun mereka diselamatkan, tapi mati semua. Sama dengan kita. Kita sudah ditebus sama Yesus Tuhan. Sudah dibebaskan dari semua dosa kita. Tapi kalau kita tidak bertobat, tidak berubah, dan tetap merasa paling benar, paling hebat, Kristus tidak dinyatakan dalam hidup kita, kita akan mengulang kejadian bangsa Israel di tanah padang gurun. Mereka cuma muter-muter. Ingat, mujizat tetap ada di padang gurun. Jadi waktu saudara terima Yesus Tuhan, dibaptis, saudara terima mujizat, penyertaan. Iya, bangsa Israel juga gitu, lihat mujizat, lihat penyertaan Tuhan. Tapi ingat, tujuannya bukan padang gurun, tujuannya adalah tanah yang dijanjikan itu. Itu goal kita. Jadi orang-orang ini, banyak bangsa Israel itu hanya fokus padang gurunnya. Sudah lihat penyediaan Tuhan, merasa aman, merasa biasa. Saudara sadar bahwa kita ini bukan di padang gurun, kita ini tujuannya adalah tanah perjanjian. Dan di tanah perjanjian kita harus tahu, menempatkan perubahan hidup, yaitu Kristus itu harus memerintah dalam hidup kita. Sehingga hidup kita ini bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Itu perbedaan daripada kalau Injil keselamatan ini ditekan, dipaksakan terus, akhirnya jadi agama, saudara. Orang akan didoktrin dengan hukum. Kalau tidak lakukan ini dosa loh, ini ayatnya. Kalau nggak ini dosa loh ayatnya. Menempatkan hukum itu sebagai Tuhan dan Raja. Itu Injil keselamatan. Tapi kalau Injil kerajaan ini menempatkan pribadi kasih, itu menjadi Tuhan dan Raja dalam dirinya. Menempatkan pribadi kasih, yaitu Kristus itu benar-benar menjadi Tuhan dan Raja. Tapi kalau di agama itu selalu hukumnya itu menjadi Tuhan dan rajanya mereka. Ya, contoh Yesus waktu dihadapkan seorang yang kedapatan bersinah, wanita yang kedapatan bersinah. Menurut hukum Taurat, ini harus dirajam dengan batu. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi, Yesus bilang, siapa yang tidak berdosa silakan lempar. Yesus tidak pakai hukum Taurat. Yesus pakai hukum kasih. Apapun yang dikerjakan Yesus,
kasih menjadi dasar tindakan daripada Yesus. Tapi kalau ahli Taurat, orang agamawi, hukum itu menjadi dasar tindakan mereka. Bedanya di situ, saudara. Coba saudara lihat, Injil kerajaan ini adalah Injil yang Yesus beritakan, dan berita Injil kerajaan ini diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Matius 4:23, Yesus keliling di seluruh Galilea. Ia mengajar ke rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan. Jadi di mana Kristus memerintah melalui hidupnya, melalui hidup kita. Terus di Kisah Para Rasul 1 ayat 3 jelas. Selama 40 hari ia menampakkan diri dan berbicara tentang Injil kerajaan, di mana Roh Allah itu memerintah dalam hidup kita. Injil kerajaan bukan hanya soal Yesus menebus dan menyelamatkan saya saja, tetapi saya secara sadar menempatkan pemerintahan Kristus yang memerintah melalui rohnya dalam saya sebagai Tuhan, Raja yang menguasai, memimpin, mengatur, dan menentukan arah hidup saya sepenuhnya. Itu bicara mengenai Injil kerajaan. Jadi dia menjadi pemimpin, pengatur, sehingga pikiran dan perasaan Kristus yang selalu mengosongkan diri, menyangkal diri, memikul salib itu wajib menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kita, sehingga hidup kita bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Terus Kristus adalah imam. Kalau saudara zaman dahulu ke bait Allah, saudara punya persembahan bagus pun, persembahanmu itu bagus, istimewa, kambingnya, dombanya, lembunya itu tidak bercacat. Saudara punya persembahan istimewa. Lalu saudara enggak pakai imam nih. Di bait suci itu saudara langsung persembahkan sendiri. Persembahanmu pasti ditolak. Karena apa? Waktu kamu mempersembahkan korban, itu harus ada imam. Dan imam inilah yang akan mempersembahkan korban kita yang di hadapan Tuhan. Nah, sama di dalam perjanjian baru pun Kristus itu imamnya. Karena Kristus itu adalah imam besar agung kita. Pribadi kasih di dalam kamu itu adalah imam. Jadi jangan coba-coba mempersembahkan korban tanpa pribadi kasih, yaitu ada kelembutan dengan aku ngasih perpuluhan biar diberkati, aku memberi pelayanan, sehingga untuk mengekspresikan diri kita sendiri, kita melakukan rutinitas agama kita, lakukan mujizat, usir setan, bernubuat, jangkau jiwa, tapi itu engkau pembuat kejahatan. Karena apa? Kita tidak melakukannya dengan imam, dengan pribadi Kristus itu. Jadi pribadi kasih itu mutlak harus ada dalam diri kita untuk kita menyembah Dia. Bayangin saudara, kalau setiap tindakan saudara di dalam bisnis, pekerjaan, keluarga, pelayanan, apapun yang saudara lakukan melalui pribadi kasih yang selalu menyangkal diri dan memikul salib dalam tindakan saudara. Ada masalah di dalam keluarga saudara, ada masalah di dalam bisnis saudara. Saudara sangkal, enggak, aku mau mengosongkan diri. Aku tetap akan mengasihi dia. Bayangin saudara, apapun yang saudara lakukan melalui Kristus, itu akan menjadi sebuah penyembahan dalam roh dan kebenaran yang Tuhan kehendaki. Itu membuat kita, karena apa? Kita memulai segala sesuatu dari, oleh, kepada, dan bagi Kristus. Karena kita memulai dari Kristus, kita mengakhiri dengan Kristus, maka hidup kita bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Maka ketidaksempurnaan ibadah kita, ketidaksempurnaan korban kita, ketidaksempurnaan hal-hal yang kita lakukan akan disempurnakan. Karena apa? Imamnya yang menyempurnakan. Jadi bukan karena persembahannya kita yang sempurna, bukan. Tapi imamnya, yang belas kasihan imamnya yang menyempurnakan setiap pekerjaan-pekerjaan kita. Karena perkenanan Tuhan melihat putranya itu hidup melalui kita. Perhatikan melalui belajar dari Saul. Saul ini mempersembahkan korban. Saudara tahu kan, Saul itu seorang raja besar. Dia sudah juga bisa dengar suara Tuhan. Dia juga orang yang diurapi Tuhan. Dia juga orang yang dipilih oleh Tuhan. Terus udah itu, waktu dia mempersembahkan korban bakaran, saudara tahu, imamnya itu tidak datang-datang. Samuel nggak datang-datang. Karena Samuel nggak datang-datang, dia merasa, oh, aku kan juga orang yang diurapi Tuhan. Udahlah, nggak usah gembala-gembalaan. Aku juga bisa. Wis, nggak usah Samuel. Nggak usah Pak Pendeta-pendetaan. Aku kan bisa. Keakuannya Saul, kedagingannya Saul itu mulai tumbuh.
Dan di situ Saul, aduh, aku aja mempersembahkan korban. Saul mempersembahkan korban dan saudara lihat, Saul mempersembahkan korban tanpa Samuel. Yang terjadi apa? Seluruh kerajaannya diberikan kepada Daud. Itu yang terjadi. Dalam hidup kita juga gitu. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan, ingat, jangan melakukan sesuatu tanpa kasih. Makanya kalau 1 Korintus 13 ayat 1 dan sampai 3, biarpun kamu menguasai semua bahasa malaikat, maksudnya semua bahasa Alkitab, biarpun kita bisa punya iman yang memindahkan gunung, biarpun kita membagi-bagikan segala sesuatu, bahkan menyerahkan tubuh dibakar, tanpa kasih, tanpa Kristus itu ada dalam diri kita, semua menjadi sia-sia dan tidak ada faedahnya. Itu yang terjadi. Maka pastikan Kristus itu menjadi imam saudara dalam tiap-tiap tindakan saudara. Makanya kalau ada orang pelayanan tapi dia karakternya nggak berubah, tidak menjadikan pribadi kasih itu, dia disalahkan dikit, marah-marah, ngotot-ngotot. Nah, saya lihat itu bukan Tuhan banget itu orang itu. Kelihatannya pelayanan tapi hanya untuk mengekspresikan dirinya. Jadi jangan dilihat apa yang mereka kerjakan. Lihat dari siapa yang mengerjakan diri mereka. Apakah pribadi Kristus, kasih, atau pribadi daging mereka. Jadi jangan bangga dengan pelayanan, jangan bermegah dengan yang kita sudah bangun gereja, yang sudah pelayanan ini, pelayan jangkau jiwa, jangkau ini. Jangan bangga dengan itu. Bermegahlah. Karena pribadi Kristus itu ada, di mana waktu engkau direndahkan, engkau tetap mengasihi orang-orang itu. Waktu engkau disalahkan, engkau tetap rendah hati, bisa menerima orang-orang itu. Bermegahlah dengan Kristus itu. Apa yang saya kerjakan ini, apa yang saya bagikan ini, inilah kehidupan saya. Sudah 15, 16 tahun saya mempraktekkan ini dan terjadi dalam bisnis, pekerjaan. Kelihatannya, rugi dong Pak. Ini kelihatannya orang dunia melihat rugi. Tapi buktinya setiap pekerjaan, setiap hal yang kelihatannya rugi itu nggak sebanding dengan kemuliaan, terobosan-terobosan yang Tuhan saya, kok bisa ya? Padahal aku ngelepasin ini harusnya rugi, tapi kok bisa ya? Harusnya ini kok bisa? Itulah pertumbuhan daripada apa yang Tuhan taruhkan. Kerajaan Allah itu selalu bertentangan dengan kerajaan dunia. Kehendak roh, kehendak kerajaan itu bertentangan dengan kehendak daging. Jadi waktu kau mau melakukan kebenaran Kristus, pribadi Kristus, dagingmu akan ngomong gini, jangan, kan dia yang salah, jangan. Makanya itu saudara-saudara, pengikut Kristus itu wajib menyangkal diri itu mengosongkan diri. Saudara benar, tapi saudara tidak menganggap benar. Saudara disalahkan, tapi saudara tetap mengasihi. Menyangkal diri, mengosongkan diri, itu wajib. Dan memikul salib, menerima kelemahan orang sebagai tanggung jawabmu, itu wajib. Karena apa? Di situ dagingmu mati. Di situ engkau mematikan daging supaya apa? Kehendak roh itu bekerja. Jadi kalau engkau mau kerajaan Allah itu bekerja dalam dirimu, pastikan kau menyangkal diri, memikul salib. Itu kewajiban. Jadi orang ngomong menyembah Yesus, tapi tidak mau menyangkal diri waktu haknya diambil, dia marah-marahnya, itu tanda dia tidak menyembah Tuhan. Tanda orang menyembah Yesus Tuhan bukan masalah musik, bukan masalah lagu, bukan masalah pelayanan, tapi bagaimana dalam setiap tindakannya dia selalu menyangkal diri dan memikul salib, sehingga hidupnya bukan dia lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Waktu saudara tidak takut kehilangan nyawamu, maksudnya harga dirimu, emosi, adalah aku akan tetap mengasihi dia. Oh, nanti dia seenaknya, enggak apa-apa, nanti aku tetap mengasihi dia. Kau menempatkan Kristus itu raja dalam hidupmu, kasih itu sebagai raja, kau tidak takut kehilangan nyawamu itu, harga dirimu, emosimu itu, maka kamu akan mendapatkan yang harusnya hilang nggak jadi hilang, yang harusnya kamu kehilangan kamu tidak mendapatkan. Kok bisa ya? Kok bisa? Itu terjadi dalam kehidupan kami. Sering kami mengalami hal itu. Nah, saudara juga harus tahu bahwa perlengkapan senjata Allah itu seperti kemarin sudah saya jelaskan, tapi saudara harus tahu pikiran Kristus, ketopong keselamatan itu helm. Di situ pikiran Kristus harus ada dalam diri kita. Baju sirah, berdoa dalam roh, ikat pinggang kebenaran, pedang roh, perisai iman, kasut kerelaan. Itu adalah pakaian. Kristus itu menjadi pakaian kita. Jadi kalau engkau
kamu cuma nyanyi-nyanyi Yesus Tuhan, tapi enggak pakai pikiran Kristus, enggak pakai bajunya Kristus, kehidupannya Kristus. Waktu kau dihina, engkau tetap mengasihi. Engkau itu sedang memakai pedang roh. Engkau sedang membunuh dengan kebaikan. Kau waktu hakmu diambil, kamu tetap udahlah aku lepasin. Itu engkau sedang memakai kasut kerelaan. Artinya gini, saudara. Artinya engkau sedang memakai Kristus itu sebagai pakaianmu, bukan yang lain. Perisai iman waktu masalah itu datang, dia dalam nama Yesus, pasti Yesus tambahkan, pasti itu bukan iman, saudara. Perisai iman itu seperti ini, waktu sesuatu diambil daripada engkau, udahlah aku lepaskan, aku percaya Tuhan pasti tambahkan. Terima kasih. Engkau tetap bersyukur, bukan memaksakan dalam nama Yesus. Engkau kalah dalam nama Yesus, pasti diambil. Enggak, itu namanya iman ketakutan. Tapi waktu hakmu diambil, kau berapa? Enggak, aku percaya sebab Tuhan luar biasa, aku lepaskan. Seperti begitu tadi itu yang kesaksian kanker itu, waktu dia alatnya itu, alat yang di rumah sakit itu mati, sudah detak jantungnya mati, dia tetap bersyukur dalam hatinya, Tuhan terima kasih, aku lepaskan. Aku enggak bingung, Tuhan kenapa? Enggak, tapi dia lepaskan. Dia malah mengalami banyak hal terobosan dalam hidupnya. Itu Kristus sebagai pakaian. Jadi pakai itu Kristus, jangan cuma dinyanyikan, jangan cuma mengenai pelayanan. Enggak, pakai, biarkan Kristus itu memerintah dalam hidup kita, sehingga hidup kita bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup, dan kita menjadi Injil kerajaan yang tidak lagi ditulis dengan huruf di loh batu, loh kertas atau kitab suci lagi, tapi ditulis dalam daging dan hati kita. Orang melihat kita menjadi suratan Kristus. Aku lihat Kristus yang hidup melalui kamu ya. Kita ini menjadi suratan Kristus setiap tindakan apapun yang kita kerjakan. Cara kerja kerajaan Allah sangat jelas, saudara. Di perumpamaan Matius 13:44, hal kerajaan Allah itu seumpama seorang menemukan harta yang terpendam dan menemukan lalu pergi menjual segala miliknya dan membeli ladang itu. Artinya gini, waktu kamu menemukan kerajaan Allah, Kristus ini enggak bisa langsung memiliki. Engkau harus melepaskan hakmu, egomu, harga dirimu, emosimu. Kau dendam sama si ini, kau janggal sama suamimu, istrimu, anakmu, temanmu, orang yang mana. Engkau harus lepaskan itu, hartamu itu. Harta ini bukan masalah duit saja, tapi harga diri kita, emosi kita harus lepaskan, dan kita harus, enggak, aku akan coba mengasihi dia, aku akan tetap, itu kita akan menemukan, ini loh Kristus. Nah itu harta, menemukan harta. Kau harus lepaskan hartamu dan memberi ladang itu kerajaan Allah. Kerajaan Allah di Matius 13 juga katakan seperti ini, kerajaan Allah sama biji sesawi, diambil ditaburkan orang di ladang, biji yang paling kecil dari semua benih itu, dan tumbuh menjadi pohon, dan burung-burung bersarang di cabang-cabangnya. Saudara, tindakan-tindakan kecil itu kayak biji sesawi itu, engkau ngampuni, engkau lepaskin, engkau merendahkan, itu tindakan-tindakan kecil. Tapi saudara tahu enggak, tindakan-tindakan kecil itu benih, saudara, benih untuk menjadi pohon. Engkau lihat itu, loh kok bisa ya, aku cuma mengampuni, aku cuma melepaskan, toh jadi ya. Itu tindakan itu kelihatannya kecil, tapi seringkali kita sepelekan benih itu. Tapi ketahuilah, tindakan kecil itu membuat engkau bertumbuh luar biasa dalam hidupmu. Dalam Matius 13:33 juga gitu. Itu seumpama ragi yang diambil perempuan, diadukan ke adonan. Saudara, ragi itu dikit, saudara. Ragi dikit dimasukin ke dalam adonan. Terus tidak lama setelah itu diulek di situ, saudara tahu adonannya mengembang. Lu kok bisa ya? Sama, saudara. Waktu kau kelihatannya kau mengampuni, melepaskan, merendahkan diri, itu tindakan kecil dalam hidup kita. Tapi saudara tahu enggak, responmu pada hal-hal kecil itu, saudara, itu membuat kamu itu bertumbuh 30, 60, 100 kali ganda. Apa yang kamu lepaskan itu kelihatannya kecil, tapi tindakan kecil itu, pertumbuhannya itu tidak bisa dibatasi. Dia kayak ragi di adonan, dia melipat kali ganda, 20, 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Dalam bisnis, pekerjaan, kok bisa ya? Kok bisa? Itu sistemnya kerajaan Allah, saudara. Jadi kalau mau melihat kerajaan Allah, cara kerjanya ya dari semua perumpamaan ini. Saya bisa jelaskan semua perumpamaan itu melalui pribadi Kristus. Itu luar biasa saya melihat. Tapi ini saya bagikan sedikit sehingga saudara ngerti bahwa kerajaan Allah itu nggak main-main, benar-benar ada. Dan sekarang sudah ada, hidup di dalam kita gitu.
Menyembah itu avodah. Avodah itu bekerja. Segala sesuatu yang kau lakukan melalui imam besar agung yaitu Kristus, itu avodah, itu penyembahan. Kita lakukan dalam bisnis, pekerjaan, pelayanan, semua yang kita lakukan dalam semua apa yang kita area-area hidup kita, itu sebuah penyembahan waktu kita melakukannya melalui pribadi Kristus. Itulah penyembahan, itulah avodah. Gitu loh. Jadi nanti muncul itu Kristus di dalam sebagai nelayan, Kristus sebagai pengusaha, Kristus sebagai politikus, Kristus sebagai gembala, Kristus sebagai semua yang kita kerjakan di setiap area hidup kita. Sehingga kerajaan Allah benar-benar dinyatakan melalui penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran, melalui kehidupan Kristus dalam setiap hidup kita. Ingat, Tuhan tidak mencari persembahan. Tuhan mencari penyembah. Saya ulang, dulu saya suka gini, Tuhan, kalau aku diberkati ini, aku nanti berikan ini. Tuhan, kalau ini tanah ini laku, nanti aku lakukan ini. Tuhan tidak nyari persembahannya, Tuhan nyari penyembahnya. Tuhan mencari hatimu, saudara. Jadi, kalau serahkan hidupmu, bukan masalah duitnya, bukan masalah persembahannya. Tuh, jangan bingung dengan persembahannya, tapi hatimu yang Tuhan mau. Dan seluruh hidupmu itu diperintah oleh Kristus yang menempatkan Kristus itu sebagai imam, raja, Tuhan atas engkau. Saudara, bedakan antara percaya dan OB. Banyak orang cuma percaya, aku percaya Yesus Tuhan. Aku percaya. Kalau orang percaya itu banyak, saudara. Ratusan orang percaya. Tapi untuk OB taat, sedikit, nggak banyak. Bangsa Israel itu dia keluar dari Mesir, percaya, banyak yang percaya. Bahkan mereka masuk ke padang gurun, banyak ribuan orang, jutaan orang percaya kepada Tuhan. Tapi saudara lihat, mati di padang gurun. Karena apa? Mereka nggak berubah. Hidup kekal itu kan gini. Hidup kekal itu mengenal Allah yang benar, Yesus Kristus yang engkau utus. Hidup kekal itu pengenalan. Jadi di Yohanes 3 ayat 36 katakan seperti ini. Barang siapa percaya kepada anak Kristus, ia beroleh pengenalan. Sama dengan bangsa Israel. Waktu mereka percaya, mereka mulai pengenalan. Mujizat. Ada ya mujizat tiang awan, tiang api. Mereka menerima. Tapi ingat, dikatakan seperti ini. Tetapi barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Kalau mereka nggak taat, mereka percaya, tapi mereka nggak taat pada pribadi kasih itu. Dia tetap nonjoli egonya, harga dirinya, merasa pelayanan, merasa udah memberi persembahan, merasa hebat kayak ahli Taurat dan orang Farisi itu yang melakukan ritual-ritual tanpa Kristus dalam dirinya. Dari buahnya itu tidak munculkan Kristus, murka Allah ada di atasnya. Bangsa Israel mati di padang gurun. Karena apa? Mereka tujuannya itu bukan padang gurun, tujuannya bukan cuma percaya, tujuannya ada tanah perjanjian, saudara. Jadi ingat, kita harus masuk pada apa yang Yesus memerintah dalam hidup kita, bukan seenaknya aja. Jadi bedakan antara percaya dan taat. Waktu kau direndahkan, enggak, aku tetap mengasihi, taat saja. Kelihatannya itu sebuah kebodohan. Waktu engkau orang-orang sekitarmu membuat tidak adil, membuat hal-hal hakmu diambil. Enggak deh, aku tetap akan mengasihi mereka. Taat aja dan biarkan Kristus yang menunjukkan kuasanya. Dia itu kayak biji sesawi yang bertumbuh menjadi pohon. Dia kayak ragi. Hal-hal kecil itu kayak ragi, tapi itu akan bertumbuh beratus-ratus kali lipat. Itu terjadi dalam kehidupan saya. Kerajaan Allah sudah hadir, ya. Kerajaan Allah sudah hadir. Memerintah melalui rohnya. Kristus itu memerintah melalui rohnya dalam kita. Tapi belum genap seluruhnya. Kita menantikan kedatangan Yesus tetap di situ. Hal inilah yang membuat kita ada dalam Dia. Hal ini yang membuat kita yang ada dalam Dia hidup dalam kuasa kerajaan dengan otoritas yang kuat, dengan mujizat, dengan perkataan yang dahsyat sambil menantikan penggenapan yang sempurna. Karena itu saudara, bertobat, kerajaan Allah is at hand, di tanganmu. Sudah dekat, artinya itu kalau bahasa Inggrisnya is at hand. Jadi jangan keraskan kepalamu, jangan bangga dengan pelayanan, jangan bangga dengan apa yang sudah kau kerjakan dengan pelayanan, dengan korban persembahanmu. Bermegahlah dengan Kristus yang ada dalam kamu. Di situ kau melihat kerajaan Allah. Terus,
Agama mengubah kita dari luar ke dalam, menjadikan kita orang yang munafik. Kita dengan pelayanan, dengan jadi munafik. Tapi kerajaan Allah mengubah kita dari dalam keluar, yang menjadikan kita serupa Kristus. Jadi kita nggak fokus dengan perubahan orang. Orang berubah nggak berubah, kita pelayanan itu tidak untuk mengubah orang, tapi untuk mengubah kita. Jadi kalau kita ada pelayanan orang itu nggak berubah, orang itu menjaga, nggak usah khawatir. Karena apa? Yang harus berubah itu kita. Jangan menghakimi mereka. Karena orang-orang kayak Saul yang menjengkelkan, yang dikirim ke Tuhan melalui kita, itu untuk menyembuhkan kita. Sehingga hal-hal yang kita keras kepala, egois itu sudah itu hilang daripada kita. Jadi orang-orang yang seperti itu adalah untuk menyembuhkan kita. Itu yang terjadi. Jadi jangan kerajaan Allah itu selalu cara kerjanya itu dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Saudara, kemarin saya beli mangga matang pohon. Lalu ada satu buah, kalau matang pohon itu dia masaknya dari dalam keluar. Jadi merahnya itu dalam dulu, baru di luarnya nanti mengikutin. Nah, itu ada satu buah, itu dalamnya nggak merah, tapi luarnya dulu yang merah. Ini matang dari luar nih, matang karbitan satu ini. Saudara lihat, buah yang manis, mangga yang manis itu matangnya dari dalam, dari pohon yang dari dalam keluar. Begitupun kita, saudara. Kalau kita bingung dengan dunia pelayanan, dengan dunia ini tanpa kita memperbaiki hati kita itu cuma luarnya aja kelihatannya, wih bagus ya, merah, kelihatannya manis, tapi dalamnya kecut, saudara. Nah, itu mangga itu saudara bisa lihat, mangga itu matangnya dari dalam keluar, tapi kalau dikarbit itu matangnya dari luar ke dalam. Makanya di Matius 23, 26, 28 katakan seperti ini. Hai orang munafik yang buta, bersihkan dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang bersih dampaknya, tapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang. Demikianlah juga kamu. Sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tapi di dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurhakaan, durjahanan. Saudara, Injil kerajaan ini tidak berhenti pada pribadi kita. Tidak. Tapi ia bergerak keluar, memulihkan keluarga, mengubah budaya, keadaan, membawa keadilan, menyatakan kebenaran sejati, di mana kita ini menjadi garam. Jadi intinya itu bukan ngubah dari luar, enggak. Tapi Injil kerajaan itu tidak berhenti dari pribadi kita. Tapi nanti berdampak waktu kita berubah itu, istri kita, anak kita, lingkungan kita, pelayan, mereka melihat Kristus. Mereka kok enak ya hidup gitu. Makanya budaya itu menular. Keluarga kita menular, mengubah budaya, keadaan, gereja kita berubah. Karena apa? Mereka melihat Kristus melalui hidup kita. Gereja bukanlah tempat ibadah. Gereja adalah eklesia, duta-duta kerajaan. Kita ini eklesia, saudara dalam Kristus. Saudara itu eklesia-eklesianya, pribadi-pribadi yang menyatakan Kristus di semua area hidup saudara, sebagai pelayan, sebagai kontraktor, sebagai politikus, semua area hidup saudara. Saudara itu gereja-gerejanya. Sehingga orang melihat saudara, mereka melihat Allah hadir dalam tiap-tiap hidup saudara. Itulah eklesia, itulah gereja. Gereja bukan masalah tempat ibadah. Gereja adalah tempat di mana hadirat Allah dimenyatakan melalui baitnya, yaitu hidup kita. Kita ini adalah baitnya. Itu yang terjadi, saudara. Jadi saudara ini bukan pembawa garam. Aku ini bawa garam, aku bawa terang. Enggak, tapi saudara adalah garam, saudara adalah terang. Identitasmu itu terang, identitasmu itu garam. Jadi saudara bukan karena keadaannya enak, atau enggak bawa lagi, enggak. Tapi hidup saudara, perkataan, lirikan, tindakan, pikiran saudara, itu garam. Itu loh. Itu terang. Jadi enggak ada lagi kata, keadaannya gini, aku enggak cocok ikut gosip. Keadaan gini, aku sungut-sungut. Enggak bisa. Karena saudara itu garam, saudara itu terang. Di tempat yang tawar pun saudara tidak bisa jadi tawar, saudara tetap jadi garam. Di tempat yang paling gelap pun saudara nggak bisa ikut gelap. Saudara adalah terang karena identitasmu itu bukan mau bawa atau nggak bawa lagi. Ini terakhir, saudara. Konsep kerajaan Allah ini diserong. Kenapa kok diserong, disesatkan?
Konsep ini penting karena hal ini menjadi inti pengajaran Kristus yang membawa keseimbangan antara keselamatan dan transformasi hidup. Jadi kita tidak hanya menekankan keselamatan, tapi kita juga ada dalam transformasi hidup, perubahan hidup yang mengembalikan kita pada ciptaan yang semula, yang serupa dan segambar Allah, yang menjadi batu penjuru atau tujuan, arah tujuan daripada gereja, di mana gereja menempatkan Kristus sebagai Raja Tuhan yang memerintah atas dirinya, sehingga kita disebut imamat yang rajani. Kita ini imam yang menjadi imamat yang rajani, imam dan raja itu menjadi satu kesatuan. Kita bukan cuma sebagai full time yang aku terima makanan dari gereja atau enggak, tapi di semua area-area kita ini menyatakan kekudusan dan kita ini berotoritas di luar, di bisnis, di sini. Itu juga keimaman kita di semua area yang memiliki kuasa dan otoritas Allah melalui rohnya yang bekerja dalam kita. Hal inilah yang diserongkan, diperkosa, dipaksa oleh orang-orang agamawi menjadi agama, supaya mereka dapat menguasai sedang dalam dan hukum sebagai Tuhan atas mereka. Bukan kasih, bukan Kristus menjadi Tuhannya, tapi apa? Hukum. Karena dengan hukum-hukum ini mereka dapat menguasai umatnya. Untuk mengembangkan organisasinya, untuk mengembangkan dirinya, jadi mengekspresikan manusianya, tapi bukan mengekspresikan Kristusnya sebagai Tuhan. Jadi inilah yang harus ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.